Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah pada waktu duha ini kita melakukan satu kegiatan dan mudah-mudahan rasa syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita jaga, dan mudah-mudahan ini bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah taala atas segala karunia nikmatnya, lalu kita pergunakan di tempat-tempat yang Allah ridhoi dengan agenda-agenda dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Sumbar, dan insyaallah dalam waktu beliau mungkin bergabung. Dan seterusnya yang sama kita hormati Ketua IKADI Kota Padang, ya, Ustadz Muhammad Ridho Nur LC MAG. Seterusnya kepada ya struktur IKADI Sumbar yang hadir pada saat sekarang ini, dan juga kepada panitia yang telah mengangkatkan agenda ini, ya, Ustaz Erwin dengan kawan-kawan, Ustaz Amdaur Rifki, dan kemudian kepada hadirin hadirat yang hadir pada acara Zoom ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada acara pelatihan Dai Muda IKADI ini akan memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Baik IKADI sebagai lembaga dakwah yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader dakwah tentu mempunyai tanggung jawab untuk selalu menjadikan pribadi-pribadi kuat sebagai dai-dai dalam mengemban dakwah Islam. Kita yakin seyakin-yakinnya dakwah Islam ini bukan hanya untuk disampaikan, akan tetapi kita yakin seyakin-yakinnya dakwah Islam ini adalah untuk diamalkan. Oleh karenanya kita mempersiapkan dai-dai IKADI yang bukan hanya fasih dalam berorasi, yang bukan hanya pandai dalam berceramah, akan tetapi juga menjadi panutan di tempat-tempat tinggal mereka, di tempat-tempat kerja mereka, dan dimanapun mereka berada. Karena pada hakikatnya yang kita inginkan adalah orang-orang yang ketika dia berbicara, sebelum kata-katanya sampai ke hati orang, maka yang pertama sampai itu adalah apa yang berasal dari hati. Dan yang sampai pertama kali itu adalah qudwah hasanah. Ya, qudwah hasanah dalam kehidupan dai merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karenanya kita berharap agar dai-dai IKADI dan juga kepada setiap dai-dai yang ikut dalam pelatihan-pelatihan dai IKADI, maka kita berharap bahwasanya sebelum kata-kata kita menyentuh hati orang lain, maka yang pertama menyentuh mudah-mudahan adalah sikap dan juga tindak tanduk kita dan juga akhlak kita. Dan ini yang digambarkan dari dahulunya oleh generasi-generasi saleh sebelum kita. Ketika mereka diam mereka menjadi panutan. Ketika mereka bicara mereka menjadi panutan. Dan itulah diantara kekhasan yang perlu untuk kita jaga dalam dakwah Islam. Ya, sebelum orang mendengar dari perkataan kita, mereka telah melihat dari perbuatan kita. Maka dua sisi ini yang selalu kita perjuangkan. Ya, sisi pertama dia berkaitan dengan pemilihan kata-kata, penggunaan ya media yang tepat, dan kemudian juga penggunaan materi-materi dan bahan-bahan. Maka inilah kita lakukan dengan pelatihan Dai Muda IKADI. Di samping itu juga kita mempunyai ciri khas yang perlu untuk kita tekankan, bahwasanya dai-dai IKADI kita berharap ya bahwasanya sebelum mereka bicara maka tindak tanduk mereka sudah menjadi bahan dakwah terlebih dahulu. Ya, akhlak-akhlak mereka sudah menjadi dakwah terlebih dahulu kepada orang lain. Dan mudah-mudahan itu juga yang semua yang kita harapkan dalam pelatihan ini, agar kemudian semangat kita untuk mendapatkan ilmu juga dibarengi dengan semangat kita untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Baik,
Kami dari IKADI Sumbar sangat gembira dengan agenda ini dan mudah-mudahan Allah balas semua yang telah berkontribusi. Mungkin dalam kontribusi duniawi kami tidak mampu untuk membalasnya sebagaimana mestinya, akan tetapi mudah-mudahan Allah membalas jauh lebih baik dari apa yang kita mampu untuk membalasnya. Dan kami sampaikan kepada peserta, ya, ahlan wa sahlan dalam pelatihan Dai IKADI. Mudah-mudahan ada banyak manfaat. Di samping itu kita juga mendapatkan masukan, mengharapkan masukan dari semua peserta. Kalau seandainya ada kekurangan, tolong sampaikan agar ke depannya IKADI akan bisa lebih untuk menata diri dan mempersiapkan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Mungkin demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'. Yang kita hormati Ustaz Urwatul Wusko, Ketua IKADI Provinsi Sumatera Barat, telah hadir bersama kita. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Pak Gubernur lagi dalam perjalanan. Nanti kalau sudah tersambung, kita sambungkan dengan beliau. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu peserta pelatihan dai dengan tema menjadi dai perekat dan menyejukkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mempersuakan kita di ruang virtual ini, di ruang maya ini, dalam rangka menambah kapasitas sakafah keislaman kita. Salawat kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, karena ini pelatihan, jadi santai-santai saja gitu ya. Ini wajahnya jangan wajah tegang gitu ya. Karena kalau bisa kita pelatihan, harus ada simulasinya, harus ada gamenya gitu. Santai aja. Bagi Bapak Ibu yang tidak bermasalah membuka video, ya silahkan dibuka videonya gitu. Kenapa? Karena dengan membuka video saya melihat wajah-wajah para ustaz-ustazah semuanya nih. Nah, kalau tidak memungkinkan tidak apa-apa, tidak dibuka. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sapa dulu pemateri kita yang pertama, yaitu Ustaz Muhammad Ridhono LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Erwin. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita akan membahas bersama-sama dengan Ustaz Ridho tentang urgensi berdakwah. Nah, ini penting kita pahami bahwa jangan sampai nanti kita salah di awal. Nah, ini menjadi fondasi awal kita. Apa itu urgensinya berdakwah? Kenapa kita harus berdakwah seperti itu? Nah, baik, kita kasih waktu kepada Ustaz Ridho untuk selanjutnya memberikan materi ini. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih, Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ketua IKADI Sumatera Barat, guru kita Ustadz Dr. Urwatul Wusko, hadir bersama kita pada hari ini. Dan insya Allah akan hadir bersama kita Buya Haji Mahyadi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Selanjutnya yang kita hormati Ustadz Erwin, teman-teman, adik-adik panitia, pelatihan, dai muda. Selanjutnya ahlan wa sahlan kepada peserta pelatihan dai secara virtual yang hadir pada kesempatan ini. Atas nama IKADI
Kota Padang mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat bergabung di rumah besar IKADI di Kota Padang, Sumatera Barat. Bapak, Ibu yang saya muliakan, materi kita pada hari ini adalah urgensi tentang dakwah ya, tentang dakwah. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang dakwah itu bicara masa yang akan datang. Jadi bicara bukan bicara nostalgia, tapi bicara yang akan datang. Jadi kita namanya bagaimana merekayasa membentuk umat generasi yang akan datang itu dengan dakwah. Kalau dakwah kita pahami berbicara masa yang akan datang, maka dakwah itu adalah bahasanya orang-orang muda, para syabab. Para syabab. Makanya kita lihat para sahabat yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para pemuda dan syabab. Dan inilah yang pertama kita garis bawahi, dakwah itu adalah bicaranya anak-anak muda. Jadi tapi harus menggabungkan pengalaman dan bimbing. Jadi bicara yang akan datang, mengajak kepada orang lebih baik. Bahwa dakwah itu adalah berbicara sesuatu yang futuristik yang akan datang. Maka sekali lagi IKADI acara ini sangat luar biasa, mengajak ya. Ustaz, mic-nya mute, Ustaz. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana sewaktu pemuda-pemuda berbicara tentang dakwah. Dalam Al-Quran dikatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah tambahkan kepada mereka huda. Jadi ini poin yang pertama terkait dengan dakwah adalah bicaranya anak muda. Yang kedua, berbicara tentang dakwah, maka nomor satu yang harus kita tanamkan adalah nawaitu. Nawaitu. Apa nawaitunya kita berdakwah? Apa nawaitunya kita berdakwah? Jadi nanti ada bahasanya antara tujuan dengan harapan. Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya kesuksesan, keberhasilan itu bukanlah tujuan dalam dakwah. Itu pahami dulu. Yang namanya kesuksesan itu adalah harapan dalam berdakwah, bukan tujuan kita dalam berdakwah. Jadi harapan kita adalah bagaimana orang jadi baik, bukan tujuan. Kalau itu tujuan kita bisa kecewa nanti dalam dakwah ini. Orang yang sudah kita bina tapi juga tidak bisa kecewa. Karena tujuan kita ingin orang itu sukses. Tapi harapan kita, keinginan kita, ya Allah menjadi orang lebih baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendekati pamannya Abu Talib. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dakwah gagal. Tapi harapannya adalah bagaimana pamannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bahwa nawaitu ya, nawaitu dalam berdakwah bahwa yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan itu bukan tujuan, tapi harapan dalam kita dalam berdakwah. Sehingga tidak ada bahasa kitanya saudara Pak Ustaz, saya nggak mau udah nggak kuat lagi, udah saya aja, orang nggak berubah. Itu bukan urusan harapan kita. Nanti kita akan baca nanti hadis-hadis.
Makanya dalam dakwah ini yang kedua, makanya karena tujuan kita adalah harapan kita orang menjadi baik, maka yang perlu kita tanamkan dan ada menyampaikan benih-benih kebaikan di tengah masyarakat. Jadi yang itu kita harus menyampaikan benih-benih kebaikan di tengah masyarakat. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, in qamatis sa'ah, bila kiamat itu sudah mau datang, kata Rasulullah, wa biyadi ahadikum fasila, di tangan kamu ada semacam biji kurma, wa in istata'a alla yakuma hatta yurisa falyaf'al. Kata Rasulullah, lalu kalau kamu masih sempat menanamkan benih itu, tanam, kata Rasulullah SAW. Begitu bahasa Nabi. Jadi bahasa kita menanam benih kebaikan. Bahkan kata Nabi, in qamatis sa'ah, kiamat mau datang, kata Nabi, kamu tetap menanam benih-benih kebaikan tersebut. Kenapa? Nawaitu kita adalah ingin berbuat dalam kebaikan. Makanya menjadi renungan bagi kita bersama bahwa Bapak Ibu peserta pelatihan dai, surah Al-A'raf 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Inilah bahwa kita berbuat. Maka kata Nabi, mau kiamat pun tetap kita berdakwah. Nah, makanya dalam pandemi pun kita tetap berbuat dan berdakwah. Karena apa, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah kata yang sangat diterima oleh masyarakat. Sebuah kata diterima oleh lapisan masyarakat, namanya dakwah. Jadi dakwah itu mengajak orang berbuat kebaikan. Ini Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan pertama nawaitu. Nawaitu kita dalam berdakwah. Bahwa nawaitu kita adalah ingin berbuat. Bukan bahwa orang baik, bukan tujuan kita. Itu harapan kita sehingga kita tidak kecewa dalam dakwah ini. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam dakwah ini setelah nawaitu, yang kedua adalah yang perlu kita maka dakwah itu adalah bicara institusi, bukan bicara pribadi. Dakwah itu akan kuat kalau dia lewat tim, lewat sebuah lembaga. Saya ingin contohkan kepada Pak Ibu, sewaktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi Firaun. Izhab ila Firaun innahu tagha. Temuilah Firaun itu sudah melampaui batas. Tapi apa yang dilakukan oleh Firaun agar dakwanya sukses? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam sehingga dakwanya mampu menyentuh Firaun? Yang pertama yang dilakukan di antara Firaun Musa alaihissalam adalah Musa berdoa, ya Allah jadikanlah Harun sebagai pendampingku. Nah, apa artinya bahwa dakwah itu pakai tim. Jadi kehebatan itu dalam tim. Musa itu kan hebatnya kan luar biasa. Apa luar biasa? Bukankah Nabi Musa ulul azmi? Bahkan ada riwayat hadis mengatakan Nabi Musa menampar malaikat maut, luar biasa. Tapi Nabi Musa sewaktu berdakwah, maka permintaannya jadikan Harun sebagai timku. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah itu akan menjadi sukses, harapan dakwah itu akan menjadi besar kalau ada namanya tim yang bagus. Nah, ini maka yang pertama yang harus kita lakukan seperti itu Pak Ibu ya. Yang ada tim. Nah, yang kedua, dakwah itu akan sukses. Yang kedua adalah komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus itu sangat penting dalam dakwah ini. Makanya saya petikan oleh Ustaz Usko tadi bagaimana komunikasi kita
Jangan bahasa kita mencaci maki orang lain, karena itu bukan budaya, bukan tuntunan agama kita. Coba lihat apa bahasa, apa perintah Allah kepada Firaun dan Musa dan Harun. Izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Kata yang santun. Jadi berbahasa yang santun. Bukan bahasa mencaci maki orang, bahasa yang santun. Nah, jadi kita bahasanya santun. Nah, apalagi kita orang Minang, ada kata Malereng, kata Mandata. Ini mesti kita pahami. Jadi Pak Ibu rahimakumullah, ini harus kita pahami bahwa dakwah itu yang kedua ada dengan bahasa yang santun, ya. Bahasa yang santun. Makanya Nabi Musa alaihissalam dan Harun temuilah Firaun dengan bahasa yang santun, qaulan layyina. Bahasa yang santun, bahasa yang komunikatif. Nah, saya ingat ada seorang syekh, seorang ustadz dimarahi oleh seorang dai muda. Apa kata orang tua tersebut, wahai Ananda? Apakah saya ini lebih jelek daripada Firaun? Apa katanya? Allah Firaun saja diperintahkan oleh Allah berkata yang santun. Saya ini jauh lebih baik daripada Firaun. Semestinya Ananda berkata baik kepada saya santun. Nah, inilah Pak Ibu rahimahullah. Bapak Gubernur sudah bergabung bersama kita. Kita kasih waktu dulu sebentar. Oke, silakan Ustaz. Oke, Afwan Ustaz. Oke, siap. Baik, kita sapa dulu Bapak Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Halo, assalamualaikum ya. Assalamualaikum Buya. Oke, lanjut Ustaz. Kita kontak lagi Ustaz. Iya. Di kode Erwin? Iya. Ya. Kalau ada bergabung ya nanti kalau di kode Erwin. Iya. Ya. Jadi itu Ustaz, santun. Nah, inilah kita harap anak muda tuh santun. Kalau orang tua santun tuh biasa itu. Tapi kalau anak muda santun tuh luar biasa itu. Bahasanya komunikatif. Nah, saya menganjurkan kepada kita semua sering-sering kita membaca biografi orang-orang hebat. Bacalah biografi Pak Abi Hamka, ya. Orang-orang kita lah, Pak Nasir, ya. Sangat luar biasa komunikasi. Jadi bahasa orang, apalagi orang Minang, kata Malereng, kata Mandata luar biasa. Nah, jadi santun dalam berkomunikasi. Santun. Yang ketiga, makanya kita lihat Pak Ibu ya, apa yang terjadi pada Firaun. Bapak Ibu bisa dilihat dalam Al-Quran ya, di surat Toha, bahwa karena kekuatan, pertama kekuatan Musa itulah kekuatan tim yang bagus, bukan dakwahnya persona, tapi tim yang bagus dengan Harun. Yang kedua adalah komunikasi yang bagus. Komunikasi yang bagus. Yang ketiga kekuatan Nabi Musa itu para ustadz adalah kekuatan ruhi dakwahnya, ruhiyahnya. Makanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah berikan kekuatan. Nah, Allah apa yang terjadi? Apa kata Firaun kepada Musa? Coba lihat. Awalnya Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi setelah dakwah yang luar biasa dilakukan oleh Musa dan Harun, apa kata Fir'aun? Fama rabbukuma ya Musa. Apa bahasanya? Siapa Tuhan Anda sebenarnya wahai Musa? Kan merubah pernyataannya. Yang tadi mengatakan ana rabb, fama rabbukuma ya Musa. Afwan Ustaz, kita minta dulu arahan dari Bapak Gubernur kita. Baik. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz bergabung. Baik. Alhamdulillah. Sehat Ustaz Ridho. Alhamdulillah. Ridho tambah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita minta arahan dan bimbingan dari Bapak Gubernur tentang agenda kita hari ini, yaitu agenda pelatihan dai IKADI menjadi dai perekat dan menyejukkan di tengah umat.
Kepada Buya, waktu dan tempat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yalafa qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang saya kita hormati Ketua IKADI Provinsi Sumatera Barat dan seluruh pengurus IKADI baik kabupaten kota di Sumatera Barat. Selanjutnya kepada para narasumber yang akan berbagi kepada kita pada hari ini dan kepada para peserta, para dai muda yang pada hari ini diinisiasi oleh panitia di IKADI. Terima kasih atas kesempatan untuk kami bisa bergabung dengan pelatihan dai IKADI pada hari ini. Dan selanjutnya puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita bersama. Selalu beri salam buat Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dimulai ya oleh Ustaz Ridho berbicara tentang masalah dai, dakwah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam visi misinya yaitu menghadirkan masyarakat madani, ya, masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang berilmu pengetahuan. Ya. Yang ini sangat sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri. Ya. Dan yang kita aktualkan dari banyak program dan kegiatan. Ya. Yang pada intinya adalah ya menghadirkan masyarakat madani yang unggul dan sejahtera gitu. Ya. Dan kalau secara lebih spesifiknya lebih mudah untuk difahami, masyarakat madani itu masyarakat Madinah. Dan yang mana pada waktu itu pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan sampai sekarang juga kita mengetahui bahwasanya Madinatul Munawwarah adalah kota daerah yang juga tingkat ketenangannya juga sangat tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga sangat baik ya, dan keteraturan masyarakatnya juga lebih baik. Ketika suatu kesempatan kita pernah mampir di kota Madinah dan dibandingkan dengan kota Makkah, maka Madinah itu memang lebih tenang, ya, lebih nyaman, dan kemudian juga masyarakatnya juga lebih santun dibandingkan dengan daerah lain. Dan kalau kita lihat tingkat kriminal juga di sana zero ya, tingkat kriminalnya. Nah, maka kalau itu yang menjadi visi bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah dituangkan di dalam RPJM kita. Artinya bahwasanya antara dakwah dengan tujuan dakwah dengan tujuan kita di pemerintahan di Sumatera Barat itu sangat sejalan, ya, sangat berdekatan gitu. Nah, waktu itu seharusnya antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang IKADI ini harus dekat-dekat, ini tidak boleh jauh-jauh. Harus akrab ini. Karena IKADI di sana ikatan dai kan, ya, yang akan membawa masyarakat menjadi masyarakat madani itu sendiri. Nah, dan di antara misi kita itu adalah menghadirkan terimplementasinya adat bahasa syarat bahasa kitabullah, syarat mengatur adat memakai. Nah, jadi lebih konkret lagi gitu.
lebih jelas lagi, ya, bahwasanya memang dakwah adalah merupakan bahagian dalam menuju visi misi daripada Sumatera Barat. Nah, maka itu dalam rangka untuk mensukseskan itu, di samping pemerintahan dan kemudian juga lembaga seperti KADI dalam rangka untuk menghadirkan masyarakat yang madani tadi juga harus bergerak. Kita dari sisi pemerintahnya dan kemudian IKADI dari sisi dakwahnya secara lebih spesifik gitu. Ya. Artinya pada hari ini mempersiapkan melatih para dai muda, ya. Dan memang kalau kita bicara masalah dai muda atau generasi muda, memang kita sangat membutuhkan saat sekarang ini menghadirkan para dai muda. Ya. Kenapa? Karena memang yang paling tepat, yang paling mudah juga untuk menyampaikan dakwah kepada anak muda yang di Indonesia sekarang jumlahnya sangat banyak. Ya, sehingga Indonesia disebut juga dengan negara muda. Ya. Nah, pelatihan yang kita lakukan pada hari ini, pembekalan kita lakukan pada hari ini sangat tepat. Sehingga nanti para pemuda itu akan lebih mudah, lebih cepat dalam berinteraksi dengan para pemuda-pemuda yang ada. Ya, dalam rangka untuk mendakwahi mereka. Ketika kita melihat situasi kondisi di lapangan, maka pelatihan menghadirkan dai-dai muda itu menjadi harus lebih cepat lagi kita hadirkan. Kenapa? Karena Sumatera Barat yang luas ini ya begitu banyak penduduknya dan kemudian begitu luas daerahnya, yang mana daerah-daerah itu perlu pendampingan, perlu bimbingan, perlu pembekalan. Kalau di Sumatera Barat sekarang ini ada sebanyak 1.200 nagari, kelurahan dan desa, maka usaha itu kita harus siapkan, ya, dai-dai muda yang ada di desa, yang ada di kecamatan, dan di kabupaten kota itu. Ya, apalagi kalau kita hitung dari segi masjid dan musala, ya, yang butuh kehadiran para dai, para ulama, ya, untuk membekali mereka, ya, dan yang ini menjadikan kita lebih merasa bertanggung jawab lagi gitu. Itu dengan percepatan untuk menghadirkan para dai-dai di tempat-tempat tersebut. Ya, ini dari sisi lokasi, kawasan, daerah, ya, dan apalagi kita di Sumatera Barat ini, yaitu peran nagari itu juga sangat strategis gitu. Ya, masyarakatnya lebih solid, kemudian perantau dan nagari juga hubungannya juga sangat kuat. Nah, ini merupakan potensi yang bisa kita kapitalisasi dalam rangka untuk kesuksesan dakwah di masing-masing nagari. Nah, dan pada sisi lain, ya, kita harus lebih cepat lagi bergerak, ya, dari tantangan. Ya, sekarang ini COVID, ya. Kita tidak bisa mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak seperti sebelum COVID. Ya, kenapa? Karena ada pembatasan. Nah, ketika ada pembatasan dan kemudian menghadirkan orang dalam jumlah yang banyak secara langsung tidak bisa, maka usaha itu di sini tentu juga mendesak akan kehadiran para dai-dai baru, ya, untuk menjangkau. Kalau seandainya dalam situasi COVID sekarang ini masyarakat yang susah untuk berkumpul, susah untuk bertemu, tidak ada dakwah yang diberikan kepada mereka, tidak sampai dakwah untuk mereka, otomatis pengetahuan mereka juga akan menipis, berkurang, ya, bimbingan kepada mereka juga cenderung tidak ada, ya. Nah, tentu ini menjadi ancaman bagi kita, ya, bagi Sumatera Barat ataupun juga bagi masyarakat kita ke depan. Nah, untuk itu perlu hadirnya para dai di tengah-tengah mereka.
Kemudian kita lihat lagi tantangan. Ya, kita ada mendengar ya kaitan dengan budaya perilaku yang menyimpang yang ada di masyarakat kita. Narkoba, kemudian pergaulan bebas, bahkan juga LGBT yang sekarang ini terkesan oleh sebagian orang itu sesuatu yang biasa, gitu kan. Nah, ini kan perlu perhatian dan perlu pendekatan-pendekatan yang lebih intensif untuk mereka, ya, sehingga mereka bisa kita perbaiki dan dakwahi. Gitu. Nah, ini realita yang berikutnya yang ada di hadapan kita, ya. Kemudian ancaman-ancaman, mungkin kristenisasi, dan kemudian juga ancaman-ancaman sekularisasi, ya, kemudian juga banyaknya muncul pikiran-pikiran ataupun juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam dan tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah itu. Nah, tentu ini membutuhkan lagi SDM-SDM yang harus kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan apalagi dai-dai yang lebih spesifik, yang lebih khusus tentang masalah rumah tangga, tentang masalah ibadah. Sekarang ini kan banyak ceramah-ceramah yang kita ikuti lebih dominan untuk mungkin politiknya, ya, tapi justru pembekalan untuk tentang keluarga, tentang pendidikan anak, dan kemudian tentang ibadah, itu sangat kurang. Nah, untuk itu tentu ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk menghadirkan para dai-dai. Jadi maksud itu kalau kita bicara kebutuhan dai dan kemudian juga kesegeraan untuk menghadirkan para dai-dai baru, saya kira ada suatu hal yang tidak bisa kita perlambat, tidak bisa kita berdiam, tidak bisa kita santai. Maka dari itu kita berharap IKD ya, dengan acara pada hari ini bisa menghadirkan para dai muda dan kemudian membina mereka sehingga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang realistis yang ada di lapangan itu yang saya sampaikan tadi. Ya, dan mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh IKD pada hari ini kemudian juga akan rutin dilakukan untuk setiap bulan ataupun juga nanti di masing-masing daerah. Saya kira saatnya kita turun ke lapangan. Kalau tidak, ini akan menjadi ancaman bagi kita ke depan di dalam keberislaman masyarakat kita di Sumatera Barat. Itu kita sambut baik ya pelatihan dai muda yang dilaksanakan oleh IKD pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan support, memberikan semangat kepada kita. Alhamdulillah tadi saya sekarang di Pariaman. Alhamdulillah tadi saya dengan wali kotanya. Alhamdulillah subuh-subuh tadi di masjid di sini. Nah, saya kira barangkali mungkin juga kita juga perlu turun ya ke masyarakat dan kemudian menghadirkan para pemuda-pemuda bekerjasama dengan pemerintah daerah mereka untuk memberikan pembekalan kepada para dai muda, mempersiapkan dai muda dan kemudian mempersiapkan generasi dan masyarakat kita ke depan. Demikian, selamat dan sukses dan mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Sukses Ustaz, bermanfaat Ustaz. Amin amin. Ya, selalu sehat, kuat. Amin. Mohon doa. Ya. Ini Sumbar sekarang ini menjadi pembicaraan di mana-mana. Iya. Ya, menjadi menarik untuk media sehingga beritanya juga banyak. Ya, Sampai pengiriman atlet PON ke Papua kemarin juga menjadi pembicaraan juga kan. Kan ada brimob dikirim Ustaz ya. Iya, pada seluruh provinsi kan. Lirik orang Ustaz. Iya, mohon doa. Amin Ustaz. Amin Ustaz. Terbaik Ustaz. Lancar ya, silakan. Iya, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah kerjaza ya. Gubernur Sumatera Barat yang telah memberikan motivasi arahan kepada kita semuanya, dan yang menarik adalah
beliau menyempatkan waktunya dalam perjalanan untuk bersama kita. Dan ada Alhamdulillah. satu bahasa yang menarik tadi, IKADI tidak boleh diam. Siap. IKADI bersama pemerintah menjadikan masyarakat yang berkah. Madani, ya, bahasa progulnya madani, masyarakat madani. Baik, Ustaz, kita lanjutkan kepada Ustaz Ridho dengan materi urgensi dakwah tadi. Tafadhol, Ustaz. Oke, jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya, kepala daerah kita yang telah memberikan motivasi. Kalau bahasa Asy-Syatibinya, qaliluka la yuqalu lahu qalilun, walakin qaliluka yakfina. Pesan yang singkat ini tidak singkat tapi artinya luar biasa bagi kita semuanya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Buya sehat walafiat dalam menjalankan roda permintaan, roda penciptaan, amin dan alamin. Para ustaz rahimakumullah, kita kembali kepada tadi bahwa kenapa Nabi Musa itu sukses ya, atau dalam harapannya dakwahnya tinggi. Karena kekuatan pertama adalah kekuatan namanya kekuatan tim dalam berdakwah. Jadi kekuatan tim itu sangat penting dalam berdakwah. Yang kedua adalah kekuatan dalam komunikasi. Komunikasi. Makanya Nabi Musa cari Harun sebagai timnya. Yang ketiga adalah kekuatan spiritualnya. Nah, tadinya Nabi Musa Fir'aun mengatakan saya Tuhan di negeri ini, berubah pernyataannya. Apa pernyataannya? Pernyataannya adalah fama rabbukuma ya, siapa Tuhan kamu yang sebenar wahai Musa dan Harun. Nah, ini yang paling pertama para ustadz yang harus kita pahami, bahwa nawaitu dan komunikasi dakwah itu adalah kekuatan komunikasi tim adalah hal yang pertama dalam dakwah. Yang kedua, Pak Ustadz, Pak Ibu rahimakumullah, dalam dakwah itu yang perlu kita pahami adalah bahwa kita tuh mesti hadir di tengah masyarakat. Sekatakan oleh Buya tadi, kita hadir di tengah masyarakat. Dakwah itu tidak boleh menara gading. Saya mengajak para ustadz untuk mentadabbur surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Garis bawah saya, wa qala innani minal muslimin. Wa qala, dia betul-betul mengatakan saya bahagian daripada umat Islam. Jadi ini kita bahagian dari dai. Kita bahagian daripada masyarakat. Nah, pertanyaannya di mana kita bisa hadir? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya kita hadir di masjid-masjid tempat tinggal kita. Jangan sampai kita dai, tapi kita tidak menjadi panutan di masjid tempat tinggal kita. Jadi seruin, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di mana kita hadir merekat masyarakat, di masjid dulu kita rekat masyarakat. Karena masjid tempat yang paling mulia, tempat yang paling bagus mendidik masyarakat. Coba Pak Ustadz baca surat Taubah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Masjid itu akan ke rijal, tokoh-tokoh orang-orang hebat nantinya. Coba dicek nanti. Orang-orang hebat di masyarakat kita Minangkabau ini pasti mereka alumni masjid rata-rata semuanya. Artinya kalau kita ingin, kita berkewajiban bagaimana menghadirkan masyarakat madani, masyarakat cinta, maka masjid sebagai tempat kita hadir dengan masyarakat. Maka menurut saya, jangan sampai dai itu menjadi asing di tempat tinggalnya. Jangan sampai kita ceramah di mana-mana, tapi kita tidak hadir di tempat tinggal kita. Apa gunanya kita ceramah kemana-mana, tapi kita tidak diterima, tidak menjadi bahagian daripada masyarakat atau jamaah kita. Nah, itu saat makanya waqala innani minal muslimin, di manakah tempatnya jadi masjid. Jadi sekali lagi, masjid itu adalah para ustaz mencetak orang-orang hebat, rijal. Apa kehebatan tokoh dan di masjid?
yuhibbuna an yatatahharu, akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang ingin membersihkan di manakah adalah di masjid. Nah, maka inilah sekali lagi hari ini masjid di kita gagah-gagah bagus semuanya. Nah, bagaimana masjid perannya menghadirkan rijal. Bagi siapakah yang menggerakkan? Dai. Nah, itu saja mungkin Sarwin, kita nanti diskusi terkait dengan bagaimana dai yang hadir dengan masyarakat, komunikasi ilmunya bagus, komunikasinya bagus, dan hadir tengah masyarakat. Mungkin perlu juga sampai para ustaz semuanya, insya Allah dalam waktu dekat IKADI akan membuat pustaka di kantor IKADI nantinya. Jadi para ustaz nanti bisa ke IKADI, karena hari ini kita dapat buku lebih kurang 25 kardus. Jadi buku referensi-referensi nantinya. Jadi para ustaz bisa hadir ke IKADI, membaca, diskusi. Insya Allah akan kita siapkan nantinya. Sehingga sekali lagi IKADI betul-betul bahagian daripada pemerintahan, IKADI bahagian daripada masyarakat, IKADI bahagian daripada pencerahan terhadap masyarakat. Insya Allah. Itu saja mungkin Sarwin, kita kembalikan kepada Sarwin. Ya. Jadi ada 3 hal menarik kata beliau tadi tentang berdakwah ini. Pertama, kekuatan niat. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik Bapak Ibu, untuk menguatkan materi kita ini, yang namanya pelatihan itu harus ada tanya jawab. Kalau Ustaz mengecek itu namanya ceramah. Kalau pelatihan itu harus tanya jawab. Ya. Baik, kalau ada yang bertanya silakan di. Iya. Mungkin menambah ada diskusi, Sarwin ya. Iya. Silakan. Kalau ada yang bertanya silakan di raise hand atau di chat tulis. Jadi Bapak Ibu, begitu pentingnya ya. Ini ada satu nih. Siapa sih? Kepada Rizky Prasetya, silakan Pak Rizky. Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya itu mengajak para jemaah itu, khususnya para dai itu agar dia itu mau ke masjid Pak. Yang pertama Pak. Yang kedua itu Pak, kenapa Pak dai itu ceramahnya itu kadang ngawur Pak, karena dia sekarang sedikit menyinggung orang Pak. Bagaimana nih solusi bagi dai itu menghadapi masalah seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz Ridho. Ya. Menarik juga pertanyaan ini. Pertama, bagaimana cara mengajak dai ke masjid? Yang kedua, bagaimana cara kita? Kadang ada dai itu yang bicaranya nggak jelas, ngelantur saja gitu. Silakan Ustaz Ridho, waktu dan tempat kita silakan. Oke. Terima kasih Rizky ya. Jadi itu tadi Rizky, bagaimana masjid itu adalah menjadi bukan hanya sekadar pusat ibadah saja ya. Sebenarnya banyak hal bisa dilakukan di masjid ini. Saya melihat Ustadz, hari ini kan banyak rumah tahfiz nih ya, bangga kita ya, kebangga kita. Tapi menurut saya ini mungkin saya salah ya. Kita akan lebih bangga lagi kalau itu diadakan di masjid. Masjid yang gagah itu baru dikatakan berhasil kalau dari masjid itu muncul anak-anak hufazul Quran. Nah, siapa dai yang mengelola? Dai yang mengelola. Nah, itu Ustaz. Jadi ada kegiatan di masjid. Salah kata kegiatan tahfiz di masjid. Hari ini kalau tahfiznya di luar, berapa biayanya? Sewa rumah, lampu. Kalau di masjid, gratis semuanya. Untuk apa masih gagah-gagah hanya untuk sholat saja gitu. Nah, ini ada kegiatan. Cuma kita tidak mungkin memiliki kegiatan kalau kita tidak hadir. Disinilah peran kita tuh hadir dengan masyarakat di masjid tersebut. Nah, itu Ustaz. Jadi Ustaz, saya ini tahfiz ini luar biasa. Bisa bayangkan kita di masjid duduk antara asar sampai maghrib ya, menjadi guru tahfiz, karena luar biasa.
di masjid diadakan. Nah, ini Ustaz, makanya ini peran daripada dai. Mungkin pengurus tidak terbayang ya. Kita memberikan usulan. Pak, kita bikin tahfiz di masjid. Sedikit saya menyampaikan ini. Oh, kenapa masjid itu mesti melakukan orang-orang hebat ya? Dan itu orang-orang muda. Coba kita lihat. Masjid itu bahasa Arabnya apa tuh, Serwin? Ya. Masjid itu kan al-jami'. Jami' itu bahasa Arab itu. Artinya bahasa masjid artinya. Jadi kalau kita kan masjid jami' sebenarnya sudah pembosan kata itu. Jami' itu artinya masjid. Jadi masjid jami' raya. Kita masjid jami' raya. Berapa kali pembosan katanya itu? Jami' itu juga berarti masjid. Al-jami' masjid. Nah, kemudian kampus apa bahasa Arabnya kampus itu? Al-jami'ah. Jami'ah kampus. Apa artinya? Bahwa ternyata kampus itu lahir dari rahim masjid. Masjid. Tentu tidak mungkin kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, siapa dai yang mengelola? Hadir di tengah masyarakat. Hadir bagaimana? Maka minimal rumah-rumah tahfiz. Nah, itu maaf, anak-anak tahfiz itu dibina di masjid. Ini kadang-kadang uang masjid puluhan juta. Cuma titik di bank tak apa bangga uang masjid di bank banyak-banyak. Memang jadi bank masjidnya. Ya kan? Nah, ini Ustaz, tentu ini tidak mungkin kita diterima kalau kita bukan bahagian dari masjid. Wa qala innani minal muslimin. Jadi anak-anak muda mesti dekat dengan masjid. Jangan sampai jarang ke masjid, susah juga itu. Ada anak udah begini, kamar saja penceramah aja, nak ceramah kamar saja lah, itu susah itu, ya kan? Kalau ceramah, kalau nak ceramah kamar saja lah, jangan, kita tetap hadir dengan masyarakat. Nah, itu Ustaz. Nah, itu yang kedua, bagaimana dai yang suka nyindir. Ini bukti bahwa ini katakan bahwa dai kena emosi. Coba kita lihat, saya ingin membacakan ya. Saya coba baca Pak Ibu ya, doa bagaimana doa para al-anbiya ya. Coba kita lihat. Doa Nabi Isa. Apa doanya? Ya, dalam surah Al-Maidah 19 apa ya? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika kamu siksa mereka, mereka juga hamba-hambamu. Ya Allah, kan luar biasa santun bahasanya. Coba lihat. Wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Luar biasa. Coba bahasa Nabi Ibrahim. Apa bahasanya? Luar biasa bahasanya. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi sekali lagi para ustaz rahimakumullah, inilah mungkin sekali lagi bahwa kadang-kadang dai ini nggak tahu juga nih, masa orang di masjid dimarahi, lucu itu. Masa orang ke masjid dimarahi, di sini-sini semestinya orang masjid itu diikat, mereka nyaman di masjid. Bukan mereka di sini-sini, bukan mereka dimarahi. Nah, ini wallahu alam apa yang terjadi, apakah kurang wawasan atau sukanya ada sensasi saja sehingga kadang-kadang marah-marah kepada jamaah pada orang sudah pergi. Makanya kan aneh. Lah kamar saja kalau berang jamaah kan ini kan sesuatu yang tidak pas sekali. Ini Ustaz, ini sebut apa namanya? Fiqh dakwahnya. Jadi kalau boleh Ustaz bisa kita baca bukunya Bapak Muhammad Nasir ya. Pak Nasir itu punya buku namanya Fikih Dakwah namanya. Jadi luar biasa Ustaz. Jadi Bapak Nasir itu punya fikih dakwah. Bagaimana Pak Nasir itu dalam mengelola dakwah tersebut. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bapak Ibu, tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz kita. Nah, baik, kedua ini ada dari Bapak Afrizan ini. Silakan Pak Afrizan. Oh iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Erwin, kebetulan senior saya ini. Saya ingat beliau terkendak dengan saya. Assalamualaikum Ustaz Ridho. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi ini persoalan ini jumpa di lapangan ini selama kita jadi pionir dalam berdakwah ini, dan ini menurut saya perlu juga diatur strategi dalam
persoalan proses tanya jawab. Nah, jadi objek dakwah kita ini kan bukan masyarakatnya kan heterogen. Ya, Heterogen, ada tingkat pendidikan beragam saya. menengah ke bawah, menengah ke atas. Ya, Ya. ada juga. Ya, ada kalau kita bikin kerangkanya ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Begitulah. Ya. Itulah kira-kira. Jadi memang saya pernah melihat suatu dai, ya ditanya ketika ngaji di kampung tuh dia tidak bisa jawab. Dan ini persoalan. Sesungguhnya pertanyaan itu disampaikan oleh penanya itu, beliau tuh sebetulnya udah paham. Ini kita jumpa ini di masyarakat perkampungan. Nah, salah satu contoh lebih banyak materinya yang ditanyakan oleh orang-orang kampung tuh, terutama orang tua tuh masalah kepada tarekat. Ini kan persoalannya begini. Nah, jadi ujung-ujungnya untung ada salah satu bapak itu yang bisa menjelaskan. Kalau enggak, ini bapak ini sifatnya agak ngotot. Enggak puas di hati terus ditanya, enggak puas di hati terus ditanya. Jadi ujung-ujung kayak modelnya terjadi pertentang gitulah. Adu jotos saja yang tidak dalam masjid. Ini kan persoalan ini. Jadi strategi untuk menjawab ini penting. Karena persoalan keumatan itu kan bukan persoalan yang mudah yang kita pahami. Yeah. Kalau di kota ngaji enak. Nah, di kota ngaji enak. Di kampung nih ya mungkin para asatis kita lebih banyak paham dalam ranah itu. Dan itu saya jumpai di lapangan. Kemudian yang kedua, nah ini persoalan ini dalam kemarin ketika protokol balik di Solo juga saya sampaikan masalah ini penting. Nah, dalam Al-Quran itu la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini persoalan ini. Dia nggak paham dengan agak berseberangan dengan kaji Buya itu. Buya itu nanti tegurnya lagi. Artinya janganlah kebencianmu suka duka Ustaz Frizen. Suka dukanya di Ustaz itu namanya. Jadi Ustaz ini kadang-kadang ada yang Ustaz yang kokoh jiwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak ini frustasi dia adalah kalau saya nggak mau lagi dakwah kan begitu. Jadi perlu motivasi acara seperti ini perlu terus continue agar membekali para dai mubalik kita itu luar biasa karena untuk sekarang ini banyak pemahaman yang perlu kita luruskan. Apalagi ini masalah salafi ini. Di kampung saya di Solo tuh kadang di warung tuh udah jadi ajang muzakarah, Ustaz. Ya kita yang jadi sasaran, saya jadi sasaran gara-gara orang sebentar beda. Orang baca Quran aja salah, coba bayangkan kita. Oke, Pak Frizen, mantap. Kita satu lagi. Ya. Satu lagi kemudian harapan saya mau juga nanti disinergikan dengan pemerintah daerah. Kebetulan Buya ini beliau kan dekat dengan kita ini. Mohon harapannya ada program yang sifatnya bisa mensejahterakan dai ini. Kadang-kadang kasihan kita, ini curhat dai juga ada yang saya sampaikan ini. Kadang pergi khutbah itu jauh, pergi dakwah itu jauh. Ya, yang mau dibelinya itu untuk anak istrinya itulah. Ada beberapa pendai saya. Nah, ini suara dai saya sampaikan kepada Buya sebagai stakeholder yang hari ini beliau memegang kekuasaan. Terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Kok di Solo, kok di Padang, kok tepi laut itu ya. Baik, silakan Sarido jawab. Tapi dan rumah di tempera rumah kok. Silakan Ustaz. Jadi itu Ustaz, terima kasih. Maka nomor satu nawa itu harus kuat. Kita berdakwah bukan ingin dipuji oleh orang ya. La nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Memang nawa itu kita berbuat. Ya kan? Oh adanya apalagi orang kita tidak biasa memuji. Orang biasa mengkritik, mengkritik orang kita. Orang kita sangat sedikit memuji orang lain, tapi banyak mengkritik. Itu betul itu. Tapi karena kita bagian daripada mereka. Ya kan? Kebahagiaan mereka. Kita ini kan bagian daripada mereka. Itu sama. Jadi kita mau dipuji orang, tapi tetap santun dengan mereka. Itu penting harus kita pahami. Nah, itu saja. Jadi menurut saya inilah bahagia bahwa kita ini nawaitunya harus nawaitu yang kuat.
Karena kalau tanpa nawaitu yang kuat, kita bisa akan berubah dalam perjalanan. Jadi ya kalau kita dai nawaitu juga pergi ceramah juga mantap-mantap juga jangan sesuatu lah. Karena nanti kecewa juga nanti, ya kan? Jadi sekali lagi yang penting waqul ya'malu wasarallahu amalakum wa rasuluhu. Bekerja aja kamu, bekerja, berbuat. Gak mungkin Allah menyanyiakan hidup kita karena kita menjalankan proyeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tanamkan para ustaz. Gak mungkin. Kita menjalankan proyeknya Allah, ya kan? Kita menjalankan proyek para nabi-nabi, ya kan? Nah, ataupun ketulusan menjadi betul kata Firman, ketulusan itu betul menjadi luar biasa, ya kan? Ini terima kasih Sabriza ini mengingatkan kepada kita. Maka kata tadi bahwa ada beda antara tujuan dan harapan. Apa yang kita lakukan itu bukan harapan kita, bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Prizan. Ya. Baik, 3 pertanyaan dijawab dengan 1 jawaban saja. Ya. Yaitu bagaimana kita meluruskan niat kita ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi tadi. Baik, Pak Bijan, salam untuk keluarga yang di Solo. Baik, kita masuk agenda pertanyaan berikutnya dari Bapak Haryadi. Nah, silakan Pak Haryadi. Silakan. Terima kasih Ustaz Erwin, Ustaz Ridho, dan Ustaz yang lainnya. Salam kenal, Haryadi. Saya tinggal di Belimbing, Padang. Terkait dengan fenomena hari ini, Ustaz. Ya. Terutama di media sosial. Ya. Itu kan ada beberapa channel ya yang sengaja memang mempertentang-tentangkan. Jadi antara satu mubalik atau dai dengan dai lain itu dipertentang-tentangkan, sehingga ada yang bertepuk tangan, ada kemudian yang merah muka seperti itu. Jadi ini kan problematika dakwah hari ini. Dan saya teringat juga membaca sejarah di awal-awal abad 20 awal abad 20 ini terjadi juga di Sumatera Barat, dan hari ini di negeri kita bahkan secara nasional ya ini terjadi lebih keras lagi. Ini kan fenomena yang satu sisi ini kan sebenarnya sudah gawe para dai-dai yang level tinggi. Nah, sementara sesungguhnya yang perlu juga kita perhatikan lebih dalam itu adalah masyarakat yang belum sama sekali ke masjid dan musola. Gitu. Jadi terkait dengan hal seperti ini, itu posisi kita itu memang kadang-kadang agak payah juga. Artinya karena hal-hal seperti ini ditampilkan di media sosial, sehingga yang muncul itu adalah apatis. Itu saja mereka itu selalu berkelahi, berdebat terus gitu kan. Sementara sesungguhnya yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini itu kan bukan itu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini itu kan bagaimana memberikan Islam itu memang bukan hal-hal yang ujung-ujungnya ya, tapi kan yang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, hal seperti ini bagaimana kita menyikapinya sebagai dai? Terima kasih, Ustaz. Contoh itu, Ustaz Aryadi. Saya contoh sedikit. Silakan, Ustaz. Contohnya apa itu, Ustaz Aryadi? Contohnya. Iya, misalnya hari ini kan persoalan-persoalan kecil. Misalnya persoalan, kalau kunut itu kan dimunculkan lagi. Persoalan basmalah jahar dan tidak jahar dimunculkan lagi. Padahal ini kan satu hal yang kalau kita baca sejarah, satu hal yang sudah dibahas lama sekali oleh ulama-ulama gitu kan, baik itu di negeri kita ataupun di tanah di Timur Tengah begitu kan. Dan dimunculkan lagi hari ini. Jadi tidak produktif lagi gitu. Tapi ini berpengaruh kepada masyarakat umum ya yang di bawah gitu kan, sehingga ya ada semacam apatis lah gitu melihat dakwah di masyarakat secara umum gitu. Silakan Ustaz Ridho. Terima kasih Ustaz Aryadi. Jadi gini Ustaz, menyambung juga pertanyaan Presiden tadi ya sama Ustaz Haryadi. Jadi Ustaz, kalau kita di tengah masyarakat, kan kadang masyarakat kita kan menjebak pertanyaan kadang-kala nih, ya kan?
menguji awak. Jangan Ustaz dah pendak dia kan. Karena ada gaya kita untuk menguji kita, kemampuan kita gitu. Maka saat kita ini mungkin yang ilmu malaikat yang kita pakai saat bahasa malaikat. Sewaktu malaikat fit in proper ya, tes dengan Adam, kan diuji satu-satu. Siapa yang lainnya dia khalifah. Ternyata malaikat jawabannya bagus. Kalau nggak tahu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau jawaban kau bu ayah buya awak yang tahu, arahkan seperti itu bolanya, jangan dari tangan kita bolanya, ya kan? Jadi kita arahkan. Kalau masalah tasawuf, kayak tubuh ya awak imam tu ya, kan bola tu dengan kita lagi kan? Awak kayak kalung putih, kita jangan tangkit jawab, ya kan? Biarlah buya menjawab nanti saya. Seperti itu jangan. Atau ada khilafiyah yang kencang yang udah. Kalau kau buat, bawa serahkanlah ke imam awak, itu lebih paham nantinya. Dia ini katakan bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi dai itu harus membiasakan, jangan malu kalau tidak tahu menjawab wallahu a'lam, enggak masalah. Bu, saya enggak tahu. Bu, bang sari aku bu, kalau bang tu tanya ke orang bang, abu enggak tahu bang dah bu, selesai macamnya. Ya kan? Karena kita bukan ahlinya. Jadi karena khawatirnya dan ada yang pro kontra di situ nantinya. Sehingga kita terjebak, itu yang kita hindari Ustaz. Kita setuju tuh. Jangan kita masuk zona karena itu akan merugi tadi. Aduh, sudah angkat tangannya cek. Kecil Ustaz tuh. Kan rugi kita Ustaz. Nah, maka jawaban-jawaban normatif, tidak jawaban bersifat spesifik. Seperti itu Ustaz. Sama tadi. Nah, maka saya sama dengan masih ada Ustaz senang membahas khilafiyah nih lagi. Juga nggak tuntas juga sama dia. Nggak tuntas juga sama Ustaz juga nggak tuntas. Cuma yang aneh senang di bahasa itu. Apakah ada bahan? Wallahu alam juga. Di sini saya perendahin, menurut saya begini, saya perendahin adalah apa perendahin? Menurut saya kita di masjid tempat kenal kita minimal menjadi bidang dakwah, Ustaz. Dan dakwah. Jadi kalau ada penceramah itu kita parkir saja, Ustaz. Ustaz, Bu, Pak Pengurus, empatnya Ustaz kok parkir dulu lah. Kok ceramahnya tidak menyenangkan, bisa. Udah parkir aja Ustaz itu. Tapi kita hadir di tengah masyarakat. Kalau di luar, itu tidak mungkin awak apa sama usulan. Nah, makanya kita harus menjadi pengurus minimal bidang dakwah. Itu Ustaz. Nah, maka tadi ini Ustaz nih ceramah enggak udah mana-mana, orang gelisah, udahlah. Kita bilang saja, maaf Ustaz, kita ada permasalahan besok Ustaz. Itu aja lah saya selesainya. Ya kan? Karena menimbulkan kegaduhan di tengah jamaah. Orang ingin nyaman kok dia bikin kegaduhan jamaah. Dia pun nggak tuntas juga ilmu sama dia. Kalau dia hebat pasti memberikan ketenangan dia dalam ceramahnya itu. Nah, itu Ustaz Haryadi. Jadi inilah masih kita hadir di tengah hadir di masjid tersebut. Maka jangan sampai masjid kita ini tamu di masjid kita. Itu mesti paham ya Sarwin. Jadi jangan sampai kita menjadi tamu di masjid kita. Kita ini tuan rumah di masjid kita. Kalau kita tuan rumah apapun ide akan Ustaz batanya Ustaz batu Ustaz. Begitu judulnya Ustaz. Kita batu Ustaz, bako Ustaz. Saya maaf, ada satu tempat saya bilang sudah serak dulu saya kan batu Ustaz, serak dulu nak batu saya kan kemana-mana ceramah nggak jelas ya kan. Itu bahasa Arabnya ada la yajlis. Tahu la yajlis? Dia tahu atau saya la yajlis. Tidak duduk saya. Tidak jelas. Ya kan? Itu la yajlis itu tidak jelas. Itu bahasa Arab tuh saya. Ya kan? Iya. La yajlis tidak jelas tadi mana ceramahnya. Nah, ini makanya saya berdai jangan sampai menjadi tamu di masjid tempat tinggalnya. Harus menjadi tuan rumah. Itu tuh Haryadi, ya kan? Saya yakin ini, insyaallah masjid kita kan. Nah, nanti kalau ada ustaz kita panggil, Ustaz kalau ceramah kan ustaz nanti ada bilik ketek Ustaz, karena kita sudah menetapkan di masjid kami ini tidak pakai kunut atau sebaliknya di masjid kami pakai kunut, di masjid kami jahar bismillah itu sudah finish, sudah selesai.
Dia usah urak yo yang sudah selesai lagi. Ya kan? Sama dengan masalah kiblat, usah bahas ini lagi. Ini sudah diukur sama Kemenak kemarin ini. Nah, ini dibahas juga lagi masalah arah kiblat lagi. Kan kasihan jamaahnya. Nah, ini saya seperti itu Ustaz. Jadi sekali lagi, inilah peran kita menimbang betul di tempat tinggal kita, memberikan kesejukan, memberikan pencerahan. Jadi Ustaz, jangan sampai kita menjadi tamu di masjid kita sendiri. Itu Ustaz. Itu Baik. Ya. Iya. Jadi para peserta semuanya, nyun tidak sampai di siku Ustaz. Jadi insya Allah nanti kita ke depan juga akan ada sekolah dai yang pesertanya dari peserta pelatihan ini. Ini ada masukan dari Dr. Dr. Ahi. Barakallah. Ya. Selamat Dokter Ustaz Ahi. Lupanya Dokter Lala. Lupa. Selamat dah. Lupa. Baik. Insya Allah. Ahi. Sikit. Ya. Terakhirlah Ahi closing sama dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz Dokter. Ya, Assalamualaikum semuanya. Ustaz Ridho adalah guru pertamamu dulu di Padang. Dan itu harus diakui itu. Baik. Sehat Ustaz Ridho ya? Alhamdulillah sehat. Gagal sama dokter jadi. Coba jadi ngomong. Kalau di Sikoko Ustaz, awak beraja Ustaz, tidak ada dokter-dokter loh. Kalau ilmu satu sisi itu Ustaz, tapi kalau hidayah itu lain pula ceritanya itu Ustaz. Ustaz, lanjut Ustaz. Baik, Ambo kalau setiap ada acara, kalau ndak mengecek, ndak puas gitu, ada yang ingin disampaikan. Bagus saya. Ya, pertama tugas Ustadz itu sesuai dengan tema, ada kaitannya aja tema. Ada dua secara umum Ustadz, yaitu menyatukan Ustadz, tugas Ustadz itu menyatukan Ustadz dan menyatukan umat. Jadi sebelum umat bersatu, Ustadz harus bersatu dulu. Kini kan Ustadz kok tidak bersatu. Kadang-kadang khawatir karena persaingan jamaahnya kurang beko atau kelompoknya merasa terusik dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan, yang harus waspada, dan untuk itu awak harus terbuka untuk selalu bisa diskusi, ya, untuk acara-acara apakah, dan itu memang sulit Ustaz menyatukan Ustaz kok ada acara khusus ndaknya, apa masalah awak sebenarnya. Kalau ndak nanti akan terjadi tarik menarik antar jamaah. Menurut Ustaz itu seperti itu, dan menurut Ustaznya itu seperti itu. Kemudian soal dai itu ya seperti makna katanya, dai itu kan mengajak. Tugas awak cuma mengajak Ustaz, mengajak dengan bijaksana dan sekaligus juga mendoakan. Nah, ini yang barangkali kurang dari Ustaz. Dai itu di samping mengajak juga mendoakan sebagaimana Nabi mendoakan umatnya, sahabatnya. Itu barangkali awak acok berdakwah, tapi mengutuk-ngutuk awak dengan alasan ikut dalilnya sahih. Telah disahihkan oleh Albani ya. Dari dulu ulama menyahihkan di situ kan. Jadi itu. Kemudian untuk seorang dai atau ustadz atau buya, sebagaimana yang Ustaz Ridho pernah sampaikan dulu, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang dai harus menguasai dua hal, yaitu fiqhun nas dan fiqhul waqi'. Itu yang Ustaz sampaikan tadi, di samping memahami teks, kadang-kadang satu sisi ada dalil, satu sisi bagaimana memahami dalil. Jadi tidak cukup dalil saja. Jadi kalau ingin kembali ke manhaj salaf, harus belajar fikih, usul fikih, ulumul Quran, ulum hadis. Anda baru-baru mengaji, boleh belajar itu. Kalau tidak belajar itu, jangan ngaku salaf. Jadi itu. Kalau ngaku-ngaku salaf itu salah pilih atau salah pikir. Itu. Kemudian fikul waqi'. Ambo di ceramah Ustaz, selalu mau tandui iko masaji
NU haluannya kok atau Muhammadiyah. Kadang-kadang kalendernya macam kalau kalender Muhammadiyah sih kok berarti bismillahnya setir kok. Itu. Jadi awak kalau orang masjidnya setir otonya kanan awak, kalau kiri jangan mentang-mentang awak baru mengaji ya awak siko bismillah sir. Disebut di Masjidil Haram Mesir, gitu kan. Orang Muhammadiyah saja mengikuti Masjidil Haram, itu pandai-pandai awak nama itu. Jadi masalah fikih Ustaz, masalah khilaf kok seperti yang Ustaz katakan tadi, awak harus berlapang dada. Kalaupun dibuka dalam sebuah forum, paling-paling awak hanya bisa mengatakan menurut pendapat ambo yang lebih kuat, paling seperti itu. Tidak boleh awak mengatakan atau jemaah bertanya para luar-luarian, Ustaz manan batua. Nah, pertanyaan dalam soal fikih manan batua itu keliru. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih rojah. Itu yang paling bisanya. Kemudian Ustaz, sebagai seorang dai awak ko samo jo pai parang. Kalau pai parang awak kalau di Manang dapat ghanimah, tapi jangan ghanimah di duluan. Nah, kalau kini kan enggak. Ghanimah ni di duluan. Kalau orang kampung dulu sampai siang dapat belalang. Target kan enggak belalang dong. Target siang. Bakorojo sewak dulu untuk umat ko. InsyaAllah kalau lah terlatih wak ada kebijaksanaan. Tak cukup baca buku dia Ustaz, harus belajar wak dari ustaz-ustaz senior. Patata petitih kalau di Arab syair namanya. Itu bahasa kaum. Tak bisa kalau Allah kalau Rasul saja dong. Nah, karena itu harus long life education, belajar sepanjang hidup. Kalau belajar keikhlasan, belajar ke jemaah tabligh. Belajar ke jemaah tabligh keikhlasan. Inyo berdakwah ada pakai amplop berabihnya. Oh soal bininya, soal anaknya tinggal tu tak cerita awak tu doh. Tu. Kalau semangat belajar ke FPI. Allahu Akbar, kan MMI belajar ke nyo. Nah, kalau soal kebijaksanaan belajar ke ustaz-ustaz senior. Di Padang tu kan banyak ustaz senior tu. Itu bahannya cara nyuci ayatnya tapi kaji kau nanti yang penting kan terasa Ustaz di jemaah. Nah, kemudian terakhir masalah bid'ah kau Ustaz kecian kau orang tu bid'ah itu bukan hukum. Hukum tu limonya. Kalau bid'ah tidak bid'ah itu sifat sesuatu kau lain melengket ke Islam atau tidak. Ada mengecian kau bid'ah ada yang tidak. Tergantung cara pandang awak terhadap satu dan kau memang butuh pakai ilmuwan khusus untuk ikut terutama usul fikih dan maqasidus syariah. Mudah-mudahan Ustaz awak bersama-sama selalu hendaknya. Terima kasih Pak Doktor. Ustaz Ridho dan ustaz-ustaz yang lainnya. Walaupun nambah senior di siko tapi kalau lah di siko lah murid satunya kok. Baik, terima kasih Ustaz Akhi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik, Bapak Ibu, karena waktu kita yang karena jadwal hanya sampai jam 10.00 ya. Karena setelah ini kita akan bicara tentang dakwah dari hati ke hati lagi. Jadi yang belum sempat dijawab, insya Allah nanti kita akan coba kupas setelah ini, insya Allah. Terima kasih Ustaz Ridho atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kelas-kelas dai. Insya Allah nanti kita programkan bagaimana dai itu mampunya bekal. Selain bekal dia punya mampu untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih, demikian ya, agenda materi pertama kita dan insya Allah kita akan lanjutkan materi kedua yang tidak kalah hebatnya. Yang akan disampaikan Ustaz kita Ustaz Ali Markosim, seorang penulis buku parenting. Baik, kita tutup sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Ustaz Dr. Kandidat Amdaur Rizki, waktu dan tempat kita silakan memimpin agenda berikutnya. Aktif, intensif, terencana, sistematis, dan seimbang. Semua langkah ini diharapkan melahirkan pandangan baru umat yang melihat Islam sebagai pemberi solusi bagi semua persoalan umat dan kemanusiaan.
Rancang bangun wadah dakwah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan secara masif kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjerat dalam penyesatan-penyesatan yang menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Obsesi untuk memberikan kontribusi positif dan memberdayakan potensi umat inilah yang mendorong para aktivis dakwah untuk mendirikan wadah para dai yang diberi nama IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dengan menjadikan Islam sebagai asasnya. Organisasi ini dibentuk pada hari Jumat, tanggal 1 Jumadil Ula, tahun 1423 Hijriah, bertepatan pada tanggal 12 Juli, tahun 2002 Masehi.